Eh, Assalamualaikum, selamat pagi Bu Umi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Rizal? Alhamdulillah juga, saya juga sehat Bu Umi, syukurlah kalau Bu Umi kondisinya juga sehat-sehat ya Bu Umi. Pagi ini Bu Umi ada sesi coaching bersama Bu Vita ya Bu Umi. Iya Pak, rencana saya mungkin nanti di sekitar jam 10 saya akan melakukan coaching bersama Ibu Vita. Oke, baik Bu Umi. Kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bu Umi kembangkan nanti. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Bu Umi laksanakan kepada Bu Vita. Nah, apakah Bu Umi sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Insya Allah saya sudah siap Pak. Dan saya juga terima kasih kepada Pak Rizal yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Ibu Vita. Oke. Sebelum Bu Umi mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang saya ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bu Umi. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bu Umi lakukan nanti. Nah, Bu Umi, poin-poin yang akan saya amati pada saat Bu Umi melakukan proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Bu Umi melakukan percakapan atau coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Selanjutnya, saya juga akan mengamati apakah Bu Umi melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan kunci. Kemudian menggali potensi kunci itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya, Bu Umi. Iya Kemudian Pak. selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presence. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bu Umi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Umi itu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini adalah menerima, memberi tanda, membuat kesimpulan, dan menanyakan. Bu Umi bisa menerima pertanyaan dari Puji, kemudian nanti bisa memberikan pertanyaan yang terbuka kepada Bu Vita, juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari Kuci nanti. Dan Bu Umi bisa memberikan apresiasi kepada Kuci. Nah, apakah sudah jelas Bu Umi rubrik penilaiannya? Ya, pada saat melaksanakan coaching nanti, saya sudah merencanakan akan melakukan sesuai dengan alur tirta, Pak. Juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching nanti. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Bapak sampaikan. Oke, baik Bu Umi. Selanjutnya izinkan saya bertanya kepada Bu Umi. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Umi kembangkan nanti? Ya, nanti yang pertama saya akan pada saat melakukan coaching, saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yaitu pertama tentang kehadiran penuh. Yang kedua itu tentang mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak Rizal. Oke, dari ketiga kompetensi yang ingin Bu Umi kembangkan tadi, bagian mana secara spesifik Bu Umi ingin saya observasi?
Untuk spesifik yang saya ingin observasi yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif. Dan kedua, cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada coach, gitu Pak. Oke, baik Bu Umi. Berarti fokus kompetensi coaching yang Bu Umi ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Umi. Iya, Dan betul. kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Umi ingin pada sesi coaching ini? Ya, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar, Pak. Jadi daripada berbicara, saya lebih banyak mendengar, serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi, maupun asosiasi. Oke. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan juga pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar. Begitu Pak Rizal. Oke, baik Bu Umi. Demikian Bu Umi kegiatan observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bu Umi capai dan ingin saya observasi. Selanjutnya, silakan Bu Umi melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Vita, yang nantinya setelah Bu Umi selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang sudah berjalan tadi. Kemudian yang terakhir, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan. Sampai ketemu lagi Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rizal, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vita. Waalaikumsalam, Bu Umi. Bagaimana kabar Bu Vita hari ini? Alhamdulillah, Bu Umi, saya dalam keadaan sehat. Syukur alhamdulillah kalau sehat Bu Vita. Bu Vita, bagaimana kalau kita ngobrol-ngobrol sebentar? Ya, sekitar 10-15 menitan begitu. Bu Vita tidak keberatan kan? Tidak, Bu. Nah, begini Bu Vita. Mohon maaf ya sebelumnya ya. Dari apa yang saya amati, Bu Vita kok sepertinya tidak pernah mengikuti diklat atau pelatihan ya. Baik itu secara daring ataupun luring. Kenapa ya Bu Vita? Kalau saya lihat teman-teman Bu Vita itu begitu antusias mengikutinya. Hanya Bu Vita yang belum mengikuti pelatihan, baik itu secara online ataupun secara tatap muka. Kalau boleh tahu kenapa Bu Vita? Begini, Bu Umi. Sebenarnya saya tuh tidak malas, tapi kegiatan saya tuh banyak sekali, Bu Umi. Baik di rumah, di masyarakat, juga banyak organisasi-organisasi yang saya ikuti. Oh, begitu ya Bu Vita. Tapi kalau masalah pekerjaan, saya kira sama kok Bu Vita. Tergantung bagaimana cara kita untuk menyikapi dan menyelesaikannya. Saya juga banyak pekerjaan loh Bu Vita, tetapi saya juga tetap ikut BIMTEK dan pelatihan. Itu tidak bisa dijadikan alasan Bu Vita. Mungkin Bu Vita ada kendala lain? Ayo cerita sedikit gak apa-apa, boleh kok. Sebenarnya gini, Bu Umi. Sebenarnya sih, ini jujur ya, saya sih sebenarnya tuh tidak malas sebenarnya. Memang dalam mengikuti BIMTEK ataupun pelatihan, itu kan harus bisa mengoperasikan laptop ya. Sedangkan sebenarnya saya ini tuh gaptek, Bu Umi. Saya tidak bisa mengoperasikan laptop seperti itu, Bu Umi. Oh, ternyata begitu ya Bu Vita ya. Kalau begitu menurut Bu Vita, apa solusi yang ada di benak Bu Vita sekarang? Agar Bu Vita bisa mengikuti kegiatan diklat, baik itu secara luring maupun daring. Bagaimana? Untuk diklat secara luring, mungkin saya bisa mengikuti, Bu Umi. Tapi kalau untuk diklat atau pelatihan yang secara daring, mungkin saya belum bisa, karena kan saya harus belajar mengoperasikan laptop terlebih dahulu. Oh, begitu ya. Nah,
Sekarang, jika Bu Vita belum bisa mengoperasikan laptop dengan baik, menurut Bu Vita apa ya solusi yang tepat menurut Bu Vita agar bisa mengoperasikan laptop dengan baik? Ya mungkin kalau harus mengikuti kursus gitu ya Bu Umi, mungkin itu memerlukan waktu ya, waktu dan biaya yang mahal mungkin ya sekarang ini. Tapi insya Allah saya akan berusaha belajar secara otodidak atau enggak bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman sejawat seperti itu Bu Umi. Begitu ya. Wah, itu sih sebuah ide bagus loh Bu Vita. Saat ini kan perkembangan teknologi sangat pesat ya. Semuanya itu serba memanfaatkan teknologi. Bahkan hal yang paling kecil pun seperti mobil remote misalnya, itu juga menggunakan teknologi. Setiap saat perkembangan teknologi itu selalu berubah Bu Vita ya. Nah, kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan apa yang ada saat ini, mungkin kita akan tergerus oleh zaman Bu Vita. Sehingga nanti kita akan menjadi orang yang tertinggal. Banyak loh anak didik kita itu yang sudah lihai memanfaatkan teknologi untuk belajar loh Bu Vita. Seperti memakai HP. Kadang juga saya lihat anak-anak juga sudah mahir menggunakan laptop ataupun yang lainnya. Jadi, saya rasa bagus jika kita bisa mengikuti perkembangan zaman, terutama di era digitalisasi ini, Bu Vita. Memang apa yang dikatakan Bu Umi itu memang benar. Memang kita sebaiknya memang harus mau belajar dalam penggunaan teknologi. Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, otomatis kita akan semakin tersisih ya dan tersingkir mungkin seperti itu Bu Umi. Iya, tepat sekali Bu Vita. Nah, gitu dong, semangat ya. Akan berusaha Bu Umi. Harus semangat. Nah, sekarang menurut Bu Vita, apa sih harapan dari Bu Vita nanti untuk mengembangkan diri dan kompetensi Bu Vita ke depannya? Ya, memang apa yang dikatakan Bu Umi tadi memang benar ya. Memang sebaiknya saya mengikuti diklat atau pelatihan untuk mengembangkan diri saya secara pribadi seperti itu dan kompetensi saya, baik itu pelatihan atau diklat secara luring maupun secara daring seperti itu Bu Umi. Masya Allah, itu bagus sekali loh Bu Vita ya, sangat bagus sekali. Iya Bu Umi. Nah, selain mengikuti diklat dan BIMTEK, apalagi yang dapat Bu Vita lakukan untuk mengembangkan diri Bu Vita lagi ke depannya? Yang pastinya memang itu tadi seperti apa yang saya sampaikan, memang sebaiknya saya harus berkolaborasi dengan teman sejawat, mau membuka diri dan yang pasti mau menerima nasihat atau saran dari teman-teman seperti itu Bu Umi. Oh begitu ya Bu Vita. Kemudian menurut Bu Vita, kapan ya Bu Vita akan merealisasikan untuk mengikuti diklat, pelatihan, dan juga berkolaborasi dengan teman sejawat? Itu kapan Bu Vita? Ya, insya Allah minggu depan Bu Umi, karena ini kan masih waktu libur, jadi nanti saat masuk sekolah aktif, insya Allah saya akan mencoba untuk mengikuti diklat, baik secara luring maupun daring, seperti itu Bu Umi. Oke, nah gitu dong Bu Vita tadi ya, yang semangat pokoknya ya. Jangan sampai mau kalah dengan anak-anak muda zaman sekarang Bu, kita harus tetap bisa ikut mengikutinya. Nah Bu Vita, di penghujung percakapan kita kali ini, apa sih yang Bu Vita dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, dari percakapan ini yang bisa saya dapatkan, mungkin yang pertama itu saya harus mengikuti diklat ya Bu, baik secara luring maupun daring. Tapi sebelum mengikuti diklat itu, sebaiknya memang saya harus belajar untuk mengoperasikan laptop. Itu entah nanti bisa saya lakukan secara otodidak atau berkolaborasi dengan teman-teman sejawat seperti itu Bu Umi. Nah ya, bagus sekali Bu, bagus dan benar sekali ya Bu Vita ya.
Jadi saya harap Bu Vita bisa berkomitmen untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi harapan dan komitmen kita bersama. Semoga nanti Bu Vita latihan laptopnya bisa berjalan dengan lancar Amin. dan juga cepat bisa nggih dalam mengoperasikan Iya, laptop. Bu. Mengoperasikan laptop itu mudah kok Bu. Di situ tuh sudah ada menu-menunya, tinggal kita itu klik mana yang kita inginkan gitu Bu Vita. Nggih. Nggih, terus Tentu Bu Umi, saya akan berusaha semampu saya untuk berkembang dan mengembangkan diri. Karena memang belajar laptop itu perlu kesabaran iya. dan rutinitas mungkin ya Bu Iya, Umi. benar Karena sekali, dulu Bu. sebenarnya saya sudah pernah Bu Umi, tapi karena berhenti akhirnya jadi tidak bisa, semakin tidak bisa seperti itu. Begitu ya Bu Vita ya. Terima kasih banyak ya Bu Umi. Bu Umi sudah memecahkan masalah yang saya hadapi. Perasaan saya menjadi lebih bahagia, lebih lega gitu loh Bu Umi. Iya. Karena apa ya, bisa menemukan solusi dari hambatan-hambatan atau permasalahan ini. Seperti itu Bu Umi. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Bu Vita. Alhamdulillah kalau Bu Vita sudah merasa lega, saya juga bersyukur bisa membantu Bu Vita dalam mencari solusi yang permasalahan yang Ibu Vita hadapi. Semoga lancar ya Bu ya. Amin, Cepat. amin. Doanya ya Bu Umi, Iya, semoga nanti saya pasti. segera bisa mengoperasikan laptop dengan lancar Iya, dan Bu dapat Vita. mengikuti diklat kembali seperti itu. Bu Umi. Amin. Yang penting semangat pokoknya ya Bu Terima Vita kasih, ya. insya Allah akan semangat. Ya, sip. Ya sudah, saya permisi dulu ya Bu Vita. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu Iya, Umi. sama-sama Bu Vita. Semoga lancar ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. Wah, tadi Bu Umi luar biasa sekali ya sesi coachingnya. Tadi juga sudah berjalan dengan lancar kalau saya lihat. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Umi setelah melakukan sesi coaching tadi? Alhamdulillah ya Pak Rizal ya. Setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan ini sudah bisa tercapai. Dan saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coach, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach itu bisa disampaikan pada saat coaching tadi itu Pak Rizal. Oke, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Umi harapkan pada kompetensi coaching, Bu Umi kira-kira apa yang sudah Bu Umi lakukan pada proses coaching tadi? Jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa saya itu sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif, dan juga saya sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur Tirta yang itu juga sudah tercapai. Begitu Pak Rizal. Baiklah Bu Umi, tujuan atau indikator pengembangan yang Bu Umi harapkan ya Bu, kemudian izinkan saya juga menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, yaitu berdasarkan observasi yang saya saya tadi itu menurut saya percakapan coaching yang Bu Umi laksanakan tadi sudah berjalan dengan baik, di mana Bu Umi sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bu Umi juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching itu, mengarahkan coach untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Selain itu tadi juga Bu Umi sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Bu Umi sudah fokus dengan coaching. Artinya Bu Umi sudah melakukan kesadaran penuh atau sudah melakukan kehadiran penuh dengan Bu Vita tadi.
Dan juga Bu Umi juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang Bu Umi sampaikan pada saat observasi tadi. Itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi. Kemudian menurut saya juga itu sudah sangat baik yang Bu Umi lakukan. Kemudian Bu Umi juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan Bu Umi, yaitu pada observasi tadi kompetensinya menurut saya sudah tercapai, Bu Umi. Ya, alhamdulillah ya Pak Rizal. Saya senang mendengarnya. Terima kasih Pak Rizal atas umpan balik yang sudah diberikan Pak Rizal. Sama-sama Bu Umi. Nah Bu Umi, dari hasil coaching tadi yang baru saja kita lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Umi kembangkan berikutnya? Baik Pak Rizal, jadi saya nanti berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan mungkin yang lebih intensif dan juga mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Sehingga nantinya pada saat saya melakukan coaching ke depannya nanti, saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching. Kemudian saya bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya yang dihadapi coaching. Begitu Pak Riza. Oke, baiklah Bu Umi. Semoga kompetensi tersebut untuk kedepannya dikembangkan sesuai dengan harapan Bu Umi nantinya ya. Semoga juga Bu Umi bisa mencapai kompetensi yang Bu Umi harapkan itu dengan memperbanyak praktek coaching selanjutnya nanti. Kemudian ada hal lain yang ingin disampaikan Bu Umi? Saya kira sudah cukup Pak Rizal. Iya, sudah cukup. Terima kasih. Oke, saya akhiri juga. Saya juga berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Rizal, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.